Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul adzim. Pemirsa Ermol TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah Allah beri kepada kita. Baik nikmat yang sehat, nikmat sempat, nikmat kuota. Sehingga kita bisa menyaksikan Ermol TV pada kali ini. Alhamdulillah, maka dengan banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, maka mudah-mudahan Allah tambah nikmat itu kepada kita. Salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagai uswah hasanah, suri tauladan yang telah membimbing kita, menuntun kita, mengajari kita dalam berislam, beriman, berihsan dalam segala aspek kehidupan, maka sudah patutnya kita bersolawat kepada beliau agar kiranya kita mendapatkan syafaat dan dapat meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa Ermol TV yang dirahmati Allah, pada kultum kali ini tadi kami awali dengan Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Pada tema kali ini, kita akan berbicara tentang sabar. Apa sesungguhnya sabar itu? Sabar dalam bahasa Arab yaitu sobaro. Ada 3 huruf, shod, ba, dan ro. Yang ketiga huruf itu punya makna masing-masingnya. Shod itu punya makna secara bahasa Arab, yaitu sebagai tempat untuk menahan hawa nafsu, tempat untuk menahan dari amarah. Kemudian ba itu adalah tempat yang tinggi. Kemudian ro itu adalah ruh atau ruhani yang biasa kita sebut. Ketiganya ini punya makna yang kalau dikolaborasikan, yaitu sebagai tempatnya menahan segala gejolak, itu di tempat yang tinggi berada dalam ruh, di dalam hati nurani manusia. Maka sabar ini kadang di dalam kehidupan kita, sering kali kita menasihati orang untuk sabar. Kalau orang itu ditimpa musibah, tetangga kita ditimpa musibah, yang sabar. Teman kita mengalami kesulitan, kita sampaikan sabar. Tapi prakteknya, kadang begitu itu terjadi pada diri kita, kita tidak mampu untuk sabar itu. Karena memang berat. Mudah dilafazkan, tapi berat untuk dilaksanakan. Jika dalam sebuah film itu rindu itu berat, ini sesungguhnya sabar itu juga berat. Tidak mudah untuk melaksanakannya. Maka daripada itu butuh kekuatan yang ekstra, baik lahiriah, jasmani kita maupun rohani kita dalam sabar. Karena pemirsa yang budiman, mungkin bisa dikatakan sabar ini juga merupakan tingkatan keimanan yang tinggi. Karena dia sulit untuk dilaksanakan, mudah dilafazkan, tapi dia berada di lubuk sanubari manusia. Orang bisa saja dengan mudah bilang sabar, tapi sulit untuk melaksanakan. Karena memang hati manusia itu sangat tidak bisa kita tebak. Kadang orang yang sangat kita cintai,
itu mengkhianati kita. Siapa yang paling setia? Hanya Allah yang setia kepada kita. Kadang harta yang kita miliki, kita anggap sudah cukup, tapi kadang justru menjadi fitnah. Kadang meninggalkan kita. Siapa yang paling setia? Hanya amalan dan kesabaran. Jamaah dan pemirsa Ermol TV, dalam kesabaran ada aspek psikologis. Dalam kajian psikologi, kesabaran ini disebut sebagai sebuah kompetensi dasar. Kompetensi apa yang dimaksud? Yaitu kompetensi untuk menahan dari segala gejolak. Tidak hanya amarah, tapi juga hawa nafsu. Tidak hanya hawa nafsu, tapi juga emosi. Tidak hanya itu, tapi juga mengendalikan diri. Karena dalam kajian aspek psikologi, ada 5 faktor di mana kita harus bersabar. Pertama, sabar sebagai menahan dari hawa nafsu. Menahan emosi dari pandangan kita, telinga kita. Melihat tetangga menjelang lebaran beli kulkas baru, kita juga tidak sabar. Marah-marah di rumah pengen kulkas baru. Tetangga kita dengar di sebelah beli TV baru, kita tidak sabar ingin TV baru pula. Ini yang pertama, menahan dari hawa nafsu. Ini menjadi penting karena kadang mata dan telinga kita itu justru menjadi sumber di mana kita tidak bisa mengendalikan kesabaran. Kedua, ketabahan. Pada aspek ini bagaimana kita tabah bertahan di situasi yang sulit untuk tidak mengeluh. Situasi sulit ini menjadi penguji dari sabar yang dimiliki oleh seseorang. Tidak semua orang mampu bertahan dalam situasi sulit. Namun dengan sabar yang dimiliki, berapa banyak orang yang berhasil melalui dan melepaskan dari situasi sulit itu. Yang ketiga, sabar punya dimensi psikologis berupa kegigihan. Ulet, bekerja keras untuk mencapai tujuan dalam mencari pemecahan masalah. Kesulitan begitu dekat, bisa juga sekaligus jauh dengan sikap gigih itu. Bila seseorang berusaha untuk bersabar, secara tidak langsung dia mendekatkan diri dengan sikap untuk tidak berputus asa. Mencoba untuk lebih gigih, secara tidak langsung sikap ini membuat pribadi kita menjadi lebih tangguh. Yang keempat, menerima kenyataan bahwa kita harus ikhlas dan bersyukur. Ini menjadi domain penting bagaimana dalam setiap ujian itu bukan sekedar kita ngomong, ya saya sabar. Tidak demikian. Tapi bagaimana ikhlas dan bersyukur. Alhamdulillah, mengambil hikmah dari setiap apa yang menimpa kita. Contoh, saat ini kita di tengah pandemi COVID-19. Banyak di sekitar kita, tetangga kita yang mengeluh banyak. Ujian juga tidak cuma orang itu, tidak cuma kita. Ini seluruh dunia. Maka bagaimana kita bisa ikhlas terhadap bencana atau wabah ini? Apa yang bisa kita lakukan? Bersyukur kepada Allah, bersabar, bahwa yakinlah bahwa wabah ini tidak akan seumur hidup, bahwa wabah ini akan ada akhirnya. Bahwa setiap yang menderita pasti ada sembuhnya. Setiap yang sakit bisa kembali sehat. Itu harus menjadi keyakinan kita dalam bersabar. Bahwa pandemi ini akan bisa kita lalui dengan ceria, insya Allah, asalkan kita bersabar. Cuman kalau sepanjang hari kita mengeluh, sepanjang hari kita merasakan, wah gara-gara COVID, gara-gara corona, susah gini, nak makan susah, mau kemana-mana susah. Setiap hari itu yang dikeluhkan, kata Allah, sesungguhnya manusia itu apa yang dia pikirkan. Jika yang dia pikirkan adalah keluhan,
Maka yang dia dapatkan dari corona ini adalah keluhan. Dia tidak akan dapatkan hikmahnya. Tapi apa hikmah mungkin yang bisa didapatkan? Kita semakin dekat dengan keluarga yang selama ini mungkin kita sibuk di luar rumah. Kemudian silaturahmi yang mungkin selama ini harus menunggu setahun sekali. Tapi dengan adanya wabah ini kita bisa bersilaturahmi meskipun tidak harus bertatap muka secara langsung. Mungkin dengan media online, dengan aplikasi-aplikasi yang ada di internet, kita bisa bersilaturahmi. Mungkin yang selama ini kita tidak pernah meluangkan waktu untuk menuntut ilmu atau belajar. Tapi dampak dari COVID ini ternyata kita bisa belajar dalam banyak hal di internet. Ada forum-forum yang itu memberi ibrah-ibrah, memberi pelajaran-pelajaran dalam kehidupan kita. Apalagi misalnya, satu cerita yang menarik dari hikmah COVID ini adalah saya punya jamaah yang dia akan menikah. Begitu undangan sudah tersebar, catering sudah dipesan, kemudian gedung juga sudah di-booking, tahu-tahu tidak boleh melaksanakan perkumpulan. Hanya boleh akad nikah yang dihadiri 10 orang termasuk dengan pengantin. Dengan berbiaya murah. Kita melihat bagaimana perubahan hidup masyarakat yang serba sebelumnya hedonis. Kalau merayakan pernikahan harus bersukacita, harus mengeluarkan modal ratusan juta. Ternyata dengan adanya COVID ini, hilang perilaku hedonis itu, yang materialistis itu. Cukup memenuhi syarat, sah sebuah pernikahan. Alhamdulillah, ini salah satu hikmah dari ikhlas dan bersyukur kepada Allah. Yang kelima, sikap tenang dan tidak terburu-buru. Dalam psikologi, ini dimensi yang terakhir dalam kesabaran. Mungkin tampak serupa dengan beberapa poin sebelumnya. Namun ketenangan ini lebih respon kita seseorang ketika menghadapi situasi dan dapat membantunya untuk tidak terjebak dalam keputusan yang terburu-buru. Memperlihatkan suasana emosi yang stabil dan ekspresi yang meneduhkan. Ini menjadi penting bagaimana sabar itu punya relevansi terhadap gaya hidup orang. Yang sebelumnya mungkin emosional, tapi dengan berlatih sabar, dia semakin tenang, semakin meneduhkan, semakin sejuk pandangannya, semakin luas pandangannya, semakin terbuka hatinya. Maka menjadi penting untuk kita saling mengingatkan. Wal asri innal insana lafil husri illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.